Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih bersama dengan Mas Gatot Suwarman selaku Direktur Eksekutif dari CISDI. Dan luar biasa, ini CISDI memiliki satu program begitu ya, berupa Pencerah Nusantara, yang tentunya benar apa yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah kabar baik, di mana kemudian mengumpulkan rekan-rekan khususnya anak-anak muda yang aktif dalam layanan kesehatan atau memang tenaga medis yang masih memiliki jiwa muda dan memang muda beneran ya. Karena itu yang diusahakan begitu ya, sehingga bisa memberikan juga motivasi kepada masyarakat pada lini terbawah sekalipun begitu, karena memang ini dikirim ke daerah-daerah penugasan. Nah, daerahnya itu di mana saja, Mas? Dulu sebelum COVID ya Mbak ya, sebelum COVID kita sudah melakukan intervensi di 16 lokasi. Okay. Untuk tahun ini khusus kita masuk atau merubah modelnya. Kalau sebelumnya intervensi dilakukan di daerah rural atau daerah terpencil, sekarang kita masuk di wilayah urban. Dan memang modelnya kita ganti tahun ini. Pencerah Nusantara itu dikirimkan khusus untuk membantu penguatan puskesmas dalam respon COVID. Oke. Berarti kalau misalnya dulu ada 16 lokasi, ditambah 2 lokasi baru, itu sekitar 18 lokasi. 18 lokasi. Tapi selama pandemi atau selama COVID ini, untuk program Pencerah Nusantara yang sudah berjalan, artinya yang masih pada daerah penugasan di daerah terpencil tersebut, masih terus berjalan atau bagaimana? Itu sudah selesai kebetulan. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi per 3 tahun ini komitmennya dengan daerah itu sudah selesai. Kebetulan tahun ini sebenarnya kami sedang melakukan istilahnya mereview kembali modelnya, apakah masih relevan untuk dilakukan model yang sama. Namun ketika pandemik datang, kami akhirnya merubah. Ternyata modelnya bisa dilakukan atau bisa coping untuk membantu puskesmas dalam respon COVID. Nah, bagaimana nih pengalaman untuk bertugas pada garda terdepan begitu ya dalam respon COVID itu sendiri? Sekarang kan kita lihat tentu banyak respon masyarakat juga yang ya entahlah ya, apakah mereka segitu paniknya dalam kondisi ini, terlebih juga ini bukan hanya kemudian merusak, saya pikir tidak hanya merusak jiwa atau kesehatan, tapi juga banyak elemen yang rusak gitu akibat hadirnya pandemi ini. Nah, bagaimana di lapangan sendiri kondisinya? Ya, teman-teman di lapangan sebenarnya untuk yang respon COVID ini modelnya sedikit berbeda ya Mbak ya, dengan yang Pencerah Nusantara sebelum COVID. Untuk yang teman-teman Pencerah Nusantara COVID ini sedikit berbeda ya Mbak ya, modelnya dengan teman-teman sebelum COVID. Yang COVID ini tugas utamanya adalah membantu puskesmas, bagaimana puskesmas bisa menjangkau dan melakukan tes serta memberikan treatment kepada masyarakat terkait dengan COVID kayak gitu. Jadi sebanyak sebisa mungkin ada banyak masyarakat yang dilakukan tes dan kalau misalnya pada akhirnya ditemukan mereka positif COVID tuh bisa langsung dilakukan treatment yang benar kayak gitu. Oke. Nah, tapi kalau bicara tentang langsung kemudian masyarakat sebanyak mungkin bisa dilakukan tes begitu ya. Kemudian jika ditemukan ada yang positif kemudian bisa diberikan treatment yang tepat. Ya, terdengar sangat mudah prosedur ini begitu ya. Tapi saya tidak yakin bahwa kenyataan di lapangan sedemikian mudah. Artinya orang untuk menyadari bahwa tadi ya di awal Mas Gatot juga menyampaikan bahwa sebenarnya layanan kesehatan itu bukan hanya untuk mereka yang sakit dan kemudian harus disembuhkan, tapi untuk tetap menjaga orang-orang yang sehat tetap sehat. Nah, ini kan agak sulit ya sebenarnya. Kondisi ini adalah menyadarkan orang untuk memeriksakan diri sebelum merasakan adanya gejala. Ini bagaimana? Iya. Ini jadi salah satu tantangan terbesar Mbak bagi teman-teman, khususnya teman-teman Pencerah Nusantara COVID. Jadi kita menemukan ada banyak sekali stigma dalam masyarakat terkait dengan COVID ini, sehingga permasalahannya sekarang bukan hanya mencari sebanyak mungkin orang tuh mau dites. Betul. Tapi orangnya sendiri tuh nggak mau dites. Karena udah ada muncul stigma tadi, bahkan di beberapa lokasi kami menemukan ada temuan lapangan di teman-teman, ada stigma kalau misalnya orang datang ke puskesmas, itu tetangganya udah langsung nanya, dia ke puskesmas ngapain? Dia COVID ya? Kayak gitu. Sedemikian kondisinya. Ya, jadi ada kondisi yang seperti itu. Jadi intinya adalah salah satu yang ingin kita usahakan bagaimana stigma ini bisa berubah dalam masyarakat. Betul. Masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang COVID ini, sehingga mereka merasa kalau saya itu tes
Dan kalau saya pada akhirnya positif COVID, itu justru baik agar saya bisa diberikan treatment secepat mungkin kayak gitu, atau sesegera mungkin. Tapi yang lebih baik lagi bagaimana pola perilaku yang preventif tadi agar mereka tidak terjangkit oleh COVID itu juga sangat penting. Kayak gitu. Jadi yang paling penting tadi juga ya ada dua komponen yang sangat penting begitu adalah pertama perilaku mereka, bagaimana mereka menyikapi jika menghadapi realita begitu ya, ada rekan ataupun sahabat yang ternyata dinyatakan tadi dalam kondisi ini adalah positif COVID begitu, atau memeriksakan diri ke layanan kesehatan, bukan lantas dijauhi karena hasilnya juga belum langsung ketahuan sebenarnya ya. Tapi untuk berjalan ke sana saja sepertinya butuh mental, bukan hanya sekedar bagaimana menanti hasilnya, tapi mental omongan yang lain-lain. Nah, ini memang pemirsa, segala sesuatu itu tidak bisa kemudian dirapikan hanya dari satu sisi begitu ya. Ketika bicara tentang layanan kesehatan sendiri pun tidak bisa kemudian kita mencari hanya obat kesehatan itu, tapi bagaimana mental si manusia ini dipersiapkan. Nah, adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pencerahan Nusantara juga untuk tadi mengobati mental yang terjangkit mungkin sakit gitu ya? Bagaimana? Dalam perjalanannya teman-teman, khususnya teman-teman COVID yang Pencerahan Nusantara COVID, kita melihat bahwa ada kebutuhan untuk melakukan komunikasi untuk merubah perilaku masyarakat tadi. Teman-teman ini disiapkan dengan pelatihan bagaimana mereka bisa berkomunikasi untuk merubah perilaku. Namun sayangnya memang tidak mudah ya Mbak ya. Ini butuh proses. Kita melihat prosesnya juga tidak cepat. Tapi dalam perjalanannya tetap kita lakukan karena kita yakin sih sebenarnya kalau masyarakat itu diusahakan terus atau dikomunikasikan secara terus-menerus, cepat atau lambat, sedikit atau banyaknya, pemahaman itu akan tumbuh kayak gitu. Nah pemirsa, tapi kita kembali lagi ya pemirsa ya pada tadi statement awal yang disampaikan oleh Pak Gatot gitu terkait dengan layanan kesehatan dan bagaimana kemudian Pencerahan Nusantara ini menjadi satu moda yang mengangkut begitu para tenaga kesehatan muda. Tapi saya pikir lagi-lagi ini kalau kita bicara tenaga kesehatan, apakah memang kondisi kesehatan ini hanyalah tanggung jawab dari para tenaga medis atau bagaimana Mas Gatot? Ya, terima kasih Mbak Irma. Itu tadi mengapa kita mengirimkan tenaga kesehatan lintas profesi dan bahkan ada yang non kesehatan, karena memang kita ingin membangun paradigma bahwa kesehatan ini tidak hanya milik orang kesehatan atau tidak hanya tanggung jawab orang kesehatan. Fungsi teman-teman ketika dikirimkan ke puskesmas tadi, fungsinya ada dua seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama di internal puskesmas, bagaimana meningkatkan kualitas layanan, lalu di eksternal puskesmas. Eksternal puskesmas ini meningkatkan pemahaman komunitas dan pemberdayaan komunitas tentang kesehatan, sama yang paling penting adalah meningkatkan kerjasama lintas sektor. Kerjasama lintas sektor ini bagaimana mereka yang sektornya tidak hanya kesehatan, tapi bisa punya pemahaman bahwa mereka juga punya andil nih untuk bisa mendukung perbaikan kesehatan di komunitas kayak gitu. Jadi kesehatan memang bukan hanya milik orang kesehatan, tapi tanggung jawab kita bersama. Nah itu dia, ini yang harus ada di kepala kita semua nih pemirsa ya, bahwa sebenarnya menjaga kesehatan itu bukan kemudian tadi menyalahkan dokter atas sakit dan sehatnya kita, atau menyalahkan tenaga kesehatan yang mungkin terbatas dengan SDM-nya begitu ya, tapi kita sendiri juga harus bertanggung jawab atas sehatnya kita, minimal sehatnya rekan kita atau keluarga terdekat. Dan yang paling penting adalah kita ingin nih sebenarnya ya menyadarkan sektor-sektor lain juga yang sebenarnya bisa saling support untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, hambatan apa yang akan ditemui sebenarnya oleh para Pencerahan Nusantara ini dalam kegiatannya? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.